Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya setelah sekian lama tidak berjumpa, tidak pernah mengajar kalian, dan kita dipertemukan lagi, mungkin jodoh karena saya menggantikan Pak Joko. Pertemuan ke-9 ini saya langsung aja ya, tentang package diagram. Package diagram ini adalah salah satu diagram UML atau Unified Modeling Language, dan package ini biasanya dianggap sebagai folder. Jadi folder seperti di komputer. Kalau di dalam folder biasanya banyak file. Package juga diartikan sebagai kelas diagram. Nah, ini contohnya package untuk penyederhanaan agar mudah data-datanya dipisahkan. Lalu ini ada namanya nanti garis titik-titik, dependency relationship, hubungan ketergantungan. Nanti akan ada subordinat atau subkelasnya dan superkelasnya. Lalu ada dua stereotype, import dengan akses. Nah, ini dia. Kalau private itu akses, kalau public itu import. Diingat ya, private akses, public import. Nah, ini contohnya. Package Y menambahkan dari package Z ke Y. Z ke Y, tapi dia panahnya dibalik walaupun kata-katanya dari Z ke Y, tapi tetap panahnya harus dibalik. Kalau ini berarti dari X ke Z. Dan dibalik ya. Secara private makanya dia akses, kalau ini secara public makanya dia import. Package Y menambahkan konten public yang bertanda plus. Ini tanda plus adalah public, bisa diakses oleh yang lain. Karena ini secara private, maka si Z ini hanya dapat mengakses dari Y atau sebaliknya. Karena dia private berdua ya, ibaratnya hanya punya hak akses berdua saja. Untuk ke X tidak bisa. Tapi kalau dari Z ke X, itu adalah import secara public, bisa diakses semuanya. Nah, kalau penambahan konten public adanya bertanda plus, jadi yang tidak bertanda plus ini berarti private. Ini minus, minus ini private. Lalu private ini maksudnya misalkan X ada variabel di dalamnya itu G, itu private, maka si G ini hanya bisa diakses oleh X, tidak bisa diakses di luar dari X. Sedangkan si plus F plus E karena dia ketergantungan dengan Z, makanya bisa diakses oleh si Z. Nah, itu pembuatan package ya, tadi ya, terbalik. Yang pertama secara logis tadi sudah, inheritance itu superclass dan subclass. Ini subnya, ini subnya, ini supernya. Kayak dia terbalik. Superclass di atas package yang berisi subclass. Ini super, ini sub. Ini super, tadi maaf terbalik, ini super, ini sub. Selalu seperti itu ya. Jadi yang di bawahnya dipanahkan itu adalah sub. Lalu selanjutnya, nah, dibaca di sini dulu. Gambarlah secara vertikal dengan package yang berisi superclass ditempatkan di atas package yang berisi subclass. Jadi superclass ini selalu ada di atasnya. Lalu hubungan ketergantungan arahnya dari subclass ke superclass, dari subclass ke superclass. Berarti tadi ini yang paling gampang. Kalau tadi penjelasan saya mungkin membingungkan. Yang nomor 3 saja yang paling gampang ini. Tadi dari subclass ke superclass, berarti ini sub, ini super. Ini sub, ini super. Yang ditanda panahkan itu berarti super. Yang tidak ada tanda panah itu berarti sub. Lalu yang keempat, harus ada aktor dan asosiasinya. Aktor, asosiasi, ini asosiasi, aktornya diletakkan di ujung kiri biasanya. Lalu berikan deskriptif. Tadi ya ada tulisan A, ada tulisan Z. Buatlah package bersatu padu. Ya, ini dia. Ini Y, Z, ini deskriptif. Lalu ini bersatu padu ya. Di dalam package ada
variabel dan memungkinkan ada package lagi seperti di dalam Y ada U. Lanjut implementasi package. Jadi package di dalam Java itu adanya seperti ini. Ada beberapa package kalau kalian buka ada control, ada data, ada form. Nah, ada 3 package ini. Di dalam control itu isinya controller semua. Tidak mungkin di data atau di form masuk ke controller dan sebaliknya. Jadi di dalamnya ini sesuai dengan jenisnya. Lalu import file antar package. Penulisannya seperti ini, penjualan tadi .data ini maksudnya package-nya apa, lalu di dalam data ada barang. Jadi kalau kalian mau mengimport file, kalian lihat itu package-nya di mana, lalu sub package-nya di mana, ini subnya, ini supernya. Berarti ini super penjualan, subnya data, lalu subnya yang paling kecil adalah barang. Filenya ini file barang maksudnya. Nah ini supernya penjualan, subnya data, lalu filenya adalah detail transaksi. Ini pun sama, supernya penjualan, subnya data, dan filenya adalah namanya transaksi. Ini pun sama, user, lalu ini ketiganya sama, ini masih sama. Ini tadi seperti saya bilang ada control, ada data, ada satu lagi ada form. Tadi ada 3 package, control, data, dan form. Ketiga-tiganya berhubungan dan bisa diimport. Import ini artinya apa tadi? Import ini artinya public, bisa diakses di ketiga paket tersebut. Nah, ada juga yang gambarnya seperti ini, bebas aja. Tugasnya silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan di LMS ya. Buatlah diagram package atau tanpa menyantumkan stereotype dari soal cerita di slide berikut. Nah, ini dia tugasnya. Ada 4 package, silahkan dibaca di slide ada. Saya akhiri dulu, semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.